aliran energi dalam ekosistem. Satu, aliran energi dalam ekosistem adalah proses transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. Prinsip dasar aliran energi dalam ekosistem berasal dari matahari dan digunakan oleh produsen untuk fotosintesis. Energi mengalir searah dari produsen ke konsumen hingga ke dekomposer. Hukum termodinamika berlaku, yaitu hukum 1. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Hukum 2, yaitu setiap transfer energi menyebabkan kehilangan energi dalam bentuk panas. Tingkat trofik dalam aliran energi produsen, yaitu tingkat trofik 1. Organisme atau trof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis. Contohnya tumbuhan hijau, fitoplankton, alga. B. Konsumen, yaitu tingkat trofik 2, 3, 4, dan seterusnya. Organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Konsumen primer, yaitu herbivora. Makanan produsennya yaitu rusa dan belalang. Konsumen sekunder atau karnivora. Makanan konsumen primernya itu misalnya ular dan kata. Konsumen tersier yaitu karnivora puncak. Makanan konsumen sekunder misalnya elang dan harimau. C. Dekomposer, yaitu pengurai. Menguraikan bahan organik dari makhluk mati menjadi zat anorganik yang bisa digunakan kembali oleh produsen. Contohnya bakteri, jamur, dan cacing tanah. Aliran energi dalam ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan, aliran energi dalam satu jalur linear. Contohnya rumput ke belalang, belalang ke kata ke ular, ular ke elang. Jaring-jaring makanan, interaksi kompleks antar berbagai rantai makanan dalam suatu ekosistem. Efisiensi energi dan piramida energi. Setiap perpindahan energi antar tingkat trofik hanya mentransfer sekitar 10% energi, sedangkan 10% energi hilang dalam bentuk panas dan metabolisme. Piramida energi menggambarkan jumlah energi yang berkurang di setiap tingkat trofik. Produsen memiliki energi terbesar, konsumen puncak memiliki energi paling sedikit. Aliran materi dalam ekosistem, yaitu siklus biogeokimia, berbeda dengan energi yang mengalir searah. Materi bersirkulasi dalam ekosistem melalui siklus biogeokimia, yaitu perpindahan unsur kimia antar komponen biotik dan abiotik. Siklus materi utama dalam ekosistem, yaitu siklus karbon. Karbon adalah elemen utama dalam kehidupan, yaitu protein, karbohidrat, lemak. Proses utama fotosintesis. Tumbuhan menyerap CO2 untuk menghasilkan glukosa. Respirasi, yaitu makhluk hidup melepaskan CO2 ke udara. Pembakaran atau combustion. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan CO2. Penguraian. Dekomposer menguraikan organisme mati dan mengembalikan karbon ke atmosfer dan tanah. Dampak manusia. Pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan CO2 yaitu pemanasan. Materi selanjutnya itu macam-macam bentuk pola kehidupan. 1. Pola pertumbuhan populasi, yaitu pola pertumbuhan populasi menunjukkan bagaimana jumlah individu dalam satu populasi berubah dari waktu ke waktu. A. Pertumbuhan eksponensial, yaitu J. Survei terjadi jika sumber daya berlimpah dan tidak ada faktor pembatas. Pertumbuhan sangat cepat karena tingkat kelahiran jauh lebih tinggi daripada kematian. Contoh pertumbuhan bakteri dalam laboratorium memiliki nutrisi yang cukup. Jumlah populasi saat ini, namun pertumbuhan eksponensial tidak dapat berlangsung selama karena sumber daya terbatas. B. Pertumbuhan logistik atau S-survey terjadi ketika populasi mencapai batas daya dukung lingkungan atau sharing capacity K. Awalnya pertumbuhan cepat, tetapi melambat seiring meningkatnya kompetisi dan keterbatasan sumber daya. Contohnya yaitu populasi rusa di Taman Nasional yang mengalami penurunan ketika makanan menjadi langka. Kapasitas daya dukung lingkungan. Kesimpulan, Z-survey terjadi saat populasi bebas berkembang, tetapi akhirnya berubah menjadi S-survey karena batasnya dukung lingkungan.
Kedua, pola distribusi makhluk hidup. Distribusi makhluk hidup menggambarkan bagaimana individu tersebar dalam suatu habitat. A. Distribusi acak atau random. Tidak ada pola khusus. Penyebaran individu tidak dipengaruhi oleh faktor sosial atau lingkungan. Contohnya penyebaran bunga liar di padang rumput. B. Distribusi berkelompok, yaitu Klumpet. Individu berkumpul dalam kelompok untuk perlindungan, reproduksi, atau akses sumber daya. Contohnya sekelompok ikan dalam kawanan gajah di padang rumput. C. Distribusi merata atau uniform. Individu tersebut secara merata seringkali karena kompetisi. Contoh, pohon di hutan kering yang memiliki wilayah akar tertentu untuk menghindari kompetisi air. Kesimpulan, distribusi acak terjadi jika faktor lingkungan tidak ada mempengaruhi penyebaran. Distribusi berkelompok umum pada spesies sosial atau yang bergantung pada sumber daya terbatas. Distribusi merata sering terlihat pada spesies yang bersaing ketat untuk ruang atau sumber daya.